Kita manusia selama kita di muka bumi ini, kita bisa melakukan kesalahan, kita bisa melakukan dosa, dan kita bisa mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam hidup kita. Coba perhatiin saya begini. Yang penting kita harus tahu, kita harus punya kesadaran di dalam hidup ini. Kita ini butuh Tuhan. Jadi kalau kita punya masalah, kita mengalami hal-hal yang tidak enak, itu bukan berarti kita malah menjauh dari Tuhan. Tidak datang ke gereja, tidak dengerin YouTube, tidak dengerin khotbah. Itu akan memperburuk kehidupan kita. Justru ketika kita malah tidak datang ke Tuhan, itu akan membuat kita malah semakin jatuh. Malah itu kan membuat kita menjadi semakin stres, semakin tertekan, semakin enggak ngerti, enggak tahu apa yang harus kita lakukan. Banyak dari kita, banyak orang Kristen itu bukannya mendekat kepada Allah, bukan mencari Tuhan, bukan mencoba untuk dengerin, tapi malah enggak peduli dan tidak anggap sudahlah, kalau gue nggak datang ke gereja sudah, udah nanti aja kalau gue datang ke gereja, atau nanti aja lah kalau gue lagi sempat baca atau dengar YouTube. Nggak ada punya keinginan untuk bisa memperbaiki diri kita gitu loh. Hidup kita bisa menjadi lebih baik atau tidak baik itu karena firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak mendapatkan firman Tuhan, semakin lama hidup kita akan semakin jatuh. Suka atau tidak suka itulah. Dan kita nggak ngerti dan kita tidak mau tahu dan tidak peduli gitu loh. Nah itulah kesalahan kita kalau kita tidak mau mencari Tuhan. Kita itu pasti bisa melakukan kesalahan. Tinggal kita mau mencari tahu nggak kesalahan itu. Atau malah kita menjadi marah sama Tuhan, kita menjadi kecewa sama Tuhan. Kan selalu saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah salah. Enggak akan pernah salah. Jadi ketika ada masalah dalam hidup kita, kalau kita belum diberkati, kalau kita mengalami hal tidak enak, itu bukan berarti Tuhan yang salah. Itu mesti nancep di pikiran kita gitu loh. Tuhan tidak pernah salah. Berarti ada masalah, ini salahnya saya. Itu harus tertanam di dalam diri kita. Jadi bukan kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan kondisi, menyalahkan apapun, tapi kita harus melihat diri kita, apa sih gua salahnya gitu loh. Karena di dalam Tuhan selalu ada namanya keberhasilan dan selalu ada namanya kebahagiaan. Titik. Di luar itu berarti kita di dalam kedagingan. So simple begitu. Artinya apa? Kita harus berusaha mencari tahu. Dengan cara mendengarkan firman Tuhan. Jangan hidup kita diatur oleh COVID. Diatur oleh manusia yang melarang. Hidup kita seharusnya diatur oleh firman Tuhan, oleh Tuhan. Semakin kita menjauh dari Tuhan gara-gara COVID, semakin susah hidup kita dan tidak damai sejahtera.
Yang ada cuma hanya ketakutan, kekhawatiran, dan yang lain sebagainya. Efek penyakit COVID lah, efek penyakit gara-gara ekonomi lah, efek apapun juga. Kita harus bisa belajar bahwa tidak boleh ada efek apapun. Karena firman katakan kita bisa mengalahkan dunia. Melalui apa? Iman. Tapi orang Kristen semuanya mayoritas takut sama COVID. Takut karena ekonomi. Jadi hidup di dalam kedagingan, bukan hidup di dalam iman kepada Tuhan. Ini yang harus kita rubah. Jadi saya ingin kasih tahu begini. Kita ini harus belajar. Belajar dari segala kesalahan, belajar dari segala masalah yang kita hadapi. Kalau kita nggak belajar mencari jalan keluarnya, caranya gimana? Kita harus cari dulu akar masalah kita tuh di mana. Karena firman Tuhan tidak pernah salah. Nah, saya ingin bahas mengenai kasih karunia, mengenai Allah sudah sediakan segala sesuatunya. Coba kita buka dulu Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 20 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan takluklah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Hari ke-7-nya Tuhan beristirahat. Sudah selesai. Nah, di sini Allah menciptakan manusia di hari ke-6. Bisa bayangkan kalau Allah menciptakan manusia di hari kedua. Gimana? Hari kedua itu Allah belum ciptakan daratan. Kalau Allah ciptakan kita manusia di hari kedua, kita akan jadi manusia ikan semuanya. Kita jadi si Denny, manusia ikan. Karena nggak ada daratan untuk kita injak. Nah, pada hari kedua itu, ketika manusia lapar, misal diciptain hari kedua manusia lapar, dia akan bilang, Tuhan saya lapar, makannya gimana? Karena belum diciptakan namanya tumbuhan, belum diciptakan namanya ikan segala macam. Bisa bayangkan kalau di hari kedua itu Tuhan ciptakan manusia di hari kedua, di mana segala sesuatu yang belum terjadi, belum diciptakan. Tetapi Allah menciptakan manusia di hari ke-6. Kenapa? Karena Allah sudah siap sediakan semua kebutuhan manusia. Semuanya, makanan, udara, binatang, ya buah-buahan, semuanya sudah disiapkan, disediakan oleh Tuhan, diciptakan semuanya. Jadi pada waktu hari ke-6 manusia diciptakan, dia lapar, dia nggak berteriak sama Tuhan, mana makanan? Tuhan yang katakan, itu ada makanan, lu ambil sendiri. Itu buah ada, lu tinggal ambil. Ketika manusia butuh bernapas, Tuhan bilang, lu udah kasih napas di muka bumi ini. Lu nggak perlu lagi minta.
Jadi di hari ke-6 itu Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk manusia. Sehingga dikatakan segala sesuatu itu baik. Sungguh amat baik. Itulah hari ke-6. Nah, hari ke-7 Allah tidak menciptakan apapun. Bukan pada waktu itu dia istirahat, dia capek. Capek gua lagi. Udah bikin ini, capek gua. Allah tidak pernah capek. Hari ke-6, hari ke-7 itu dia beri saat untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu ciptaannya sudah diciptakan sempurna. Dan dia tidak perlu lagi menciptakan yang baru. Maka firman katakan segala sesuatu yang di bumi itu adalah semuanya itu tidak ada yang baru lagi. Semuanya sudah ada. Kenapa listrik baru ada? Istilahnya pesawat terbang terus yang bisa ke bulan. Itu kan hal yang baru? Bukan. Itu bukan hal yang baru. Manusia hanya baru tahu ada pengetahuan seperti itu. Tapi itu sudah ada di bumi ini. Listrik apakah dulu gak pernah ada? Listrik dari mana? Bisa dari angin, bisa dari air, bisa dari berbagai macam. Itu sudah ada di bumi. Angin udah ada, air udah ada. Itu yang namanya pergerakan dengan atom nuklir, itu pun sudah ada di bumi. Semuanya sudah ada. Dan ketika manusia sampai 7 miliar sekarang, tidak kekurangan namanya oksigen. Karena oksigen ini tersedia. Mau sampai berapa ratus miliar pun Allah sudah siapkan untuk manusia. Untuk makanan. Semuanya Allah sudah siapkan. Dulu cuma 2 orang itu makanan sudah tersedia. Untuk 1 juta orang. Untuk 1 miliar orang Allah sudah sediakan. Sampai 7 miliar orang hari ini Tuhan sudah sediakan. Artinya apa? Segala sesuatunya ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan bumi ini, dia sudah ciptakan semuanya dengan sempurna. Dia sudah ciptakan apapun yang dibutuhkan, yang disediakan bagi manusia. Inilah ciri daripada Tuhan. Jadi dia tidak perlu yang namanya penciptaan baru lagi. Ketika manusia sampai 7 miliar. Wah, manusia butuh 7 miliar. Wah, gue ciptain aja dah 1 juta sapi. Twing, tiba-tiba 1 juta sapi. Enggak. Dia sudah carakan dengan apa? Untuk namanya sapi itu ada yang namanya benih untuk bisa ngelahirin. Demikian pohon-pohon. Semuanya sudah disiapkan bahwa akan ada kelahiran-pelahiran yang baru. Jadi semuanya Allah sudah lihat nantinya bagaimana bumi ini ke depannya ribuan tahun yang lalu. Dia sudah prediksikan, dia sudah atur semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya apa maksudnya? Apa maksud saya bicara ini dari Kejadian 1? Begini. Allah itu ketika dia menciptakan segala sesuatu, dia sudah mengantisipasi semuanya. Artinya begini, itulah cara kerjanya Allah. Itu sifat karakter Allah. Nah, maksudnya Allah itu sudah mengantisipasi semua kebutuhan kita. Allah tahu minggu depan kita butuh apa. Allah tahu tahun depan kita butuh apa. Allah tahu apa yang kita akan alami. Dia tahu segala sesuatu yang akan kita punya masalah. Semua masalah hidup kita Allah itu tahu. Dan dia punya jawaban dan dia sudah punya antisipasi atau dia sudah punya caranya. Percaya?
Yang saya maksud begini juga. Tuhan itu sudah punya caranya. Dia sudah tahu bagaimana menyelesaikan masalah kita. Yang dibutuhkan kita bukan meminta dan menangis-nangis di hadapan Tuhan. Dengan melakukan dengan pelayanan. Dulu memang saya salah. Dulu saya berpikir dengan kita melayani Tuhan, suami istri melayani Tuhan, itu menjadi seperti tambahan. Untuk Tuhan menjadi berbelas kasihan. Itu salah. Kasih karunia Allah tetap ada di dalam diri kita walaupun kita tidak mau melayani Tuhan. Walaupun kita berhenti melayani Tuhan. Kasih karunia Allah tidak pernah berhenti. Allah tidak menjadi benci dan tidak mau mengasihi kita. Suami yang mau melayani Tuhan, istri yang gak mau, gak apa-apa. Kasih karunia Allah tetap ada di dalam diri orang itu. Sebab kalau kita menganggap bahwa kita harus melayani Tuhan supaya Tuhan jadi berbelas kasihan, itu namanya Taurat. Sedangkan hidup kita adalah kasih karunia. Nanti saya ada sambung ini. Hidup kita karena kasih karunia melalui iman kita. Jadi apapun yang kita lakukan untuk melayani Tuhan bukan tujuan supaya Allah tertarik dan menjadi berbelas kasihan sama kita. Kemudian dia akan memberkati kita. Enggak. Oleh karena itu ketika orang mau melayani Tuhan itu semua karena dari hatinya mengasihi Tuhan. Jadi melayani Tuhan bukan karena supaya diberkatin. Itu salah. Allah tuh sudah memberkati kita. Efesus 1 ayat 3 segala berkat rohani sudah disediakan. Bahkan firman disambung bahwa kita tuh dipilih sebelum dunia dijadikan. Sebelum kita ada Allah tuh udah milih kita. Jadi bukan karena kita mau melayani Tuhan supaya Tuhan jadi berbelas kasihan sama kita. Bukan. Allah tetap memberikan berkatnya, kasih karunia-Nya, segala berkat itu sudah disediakan. Lu mau melayani Tuhan, gak melayani Tuhan terserah. Bukan ukuranmu, ukuran kita untuk melayani Tuhan kemudian Tuhan jadi memberkati kita lebih banyak. Bukan. Kalau kita berpikir itu kita jadi legalistik. Semua ketika kita melakukan firman Tuhan, melakukan pelayanan itu karena hati kita mengasihi Tuhan. Itu aja. Bukan dengan legalistik supaya kita diberkati. Itu Taurat. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita memilih Tuhan, kita akan melayani Tuhan. Tapi ketika kita lebih mementingkan yang lain, ya sudah, tidak masalah. Tuhan pun tidak akan sakit hati. Tuhan tidak akan marah-marah. Karena hatimu tidak mau melayani Tuhan lagi. Ya sudah. Engkau tidak mau datang lagi ke gereja. Ya sudah. Tuhan tidak akan marah. Allah itu sangat sayang sama kita. Sejak dunia dijadikan. Kita udah dipilih sama Tuhan. Bahkan diberikan berkat rohani. Sudah tersedia. Tapi adalah bodoh ketika kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Adalah sia-sia hidupmu. Ketika hidupmu Tuhan ingin pakai memilih kamu untuk melayani Tuhan. Tapi kamu menolak. Nah, saya ingin bahas ini karena kita harus ngerti. Walaupun gini loh. Firman Tuhan itu tujuan untuk mengingatkan kita, menegur kita, menyadarkan kita. Tinggal kita mau sadar enggak? Mau berbalik enggak? Karena pengertian ini membuat saya sadar, saya jadi bertobat lagi. Saya dapat pengertian, ya walaupun itu pengertian sudah ada, cuma diingatkan lagi, disadarkan lagi gitu loh. Supaya kita ini manusia adalah pelupa.
Makanya gunanya kita itu datang tiap hari sama Tuhan supaya otak kita ini, jiwa kita ini disadarkan lagi tentang Tuhan. Ini kalau kita menganggap Tuhan, kebutuhan kita adalah Tuhan. Karena begini, hanya di dalam Tuhan, ya, hanya di dalam Tuhan itu segala berkat, kebahagiaan itu ada yang sempurnanya cuma dalam Tuhan. Enggak di tempat lain, bukan di tempat kerjaanmu, bukan di tempat mall atau hiburan yang lain. Tempat yang terbaik yang membuat kita senang bahagia itu cuma di dalam Tuhan. Nothing else. Percayalah saya, karena tempat itulah kita aman. Nah problemnya kita ini jadi ngelihat hal yang lain, jadi kita tertarik, kita jalan ke sana. Nah akibat kita jalan ke sana, Tuhan suruh ke sini, kita jalan ke sana, ya masalah lah yang terjadi. Seandainya kalau kita ngikutin apa kata ngikutin kita ada dalam di sini, kita akan aman, kita akan tenang, kita akan nyaman, kita akan bahagia. Nah kenapa kita bisa jalan ke sana? Karena pola pikir kita, karena pikiran kita itu loh. Kita tidak datang ke Tuhan, kita dengan emosi mengambil keputusan. Kita tidak bertanya lagi sama Tuhan, akhirnya kena masalah. Nah ini yang harus kita pelajari, belajarlah untuk sadar diri. Belajar untuk sadar diri. Gua salah. Dan tenanglah lebih dahulu. Berdiam dirilah dahulu. Cari Tuhan. Supaya otak kita, pikiran kita itu dalam keadaan untuk bisa dengar suara Tuhan. Kalau kita merasa butuh. Karena cuma hanya Tuhan yang bisa selamatkan kita dari semua masalah hidup kita. Cuma Tuhan. Enggak ada yang lain. Jadi gini. Caranya kerja Tuhan adalah dia sudah mencukupi segala kebutuhan kita. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Semua kebutuhan kita. Jadi kita bukan melakukan segala sesuatu dengan tujuan supaya Allah itu jadi terenyuh sama kita. Dengan cara kita berpuasa. Dengan cara kita berdoa berjam-jam. Dengan melakukan ini, melakukan itu. Supaya Allah itu menjadi tertarik. Allah itu menjadi berbelas kasihan sama kita. Bukan. Karena Allah sudah mencurahkan, sudah menyediakan segala berkat rohani. Jadi kita tidak perlu melakukan atau menunggu supaya Tuhan meresponi doa kita. Seringkali kita berdoa supaya Tuhan meresponi jawaban doa kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang Tuhan inginkan adalah percaya. Percaya dalam arti begini. Allah sudah nyediakan. Allah sudah sediakan. Kita butuh rumah, kita butuh mobil, kita butuh kerjaan, kita butuh yang namanya uang, kita butuh anak, kita butuh apapun di dalam hidup ini. Allah sudah sediakan semuanya.
Itu dulu harus tahu, harus sadar, harus percaya. Kalau enggak punya kesadaran itu, keyakinan, kepercayaan seperti itu, bahwa Allah sudah sediakan, maka tindakan kita akan selalu menjadi mempertanyakan atau membuat Allah itu suruh bergerak untuk minta belas kasihan supaya kita dibelas kasihani. Kalian datang ke gereja, itu tidak akan menambah kasih karunia. Kalian datang ke gereja tidak akan membuat Tuhan itu jadi terenyuh. Tidak akan membuat Tuhan itu jadi berbelas kasihan. Enggak. Tetapi adalah bodoh kalau engkau tidak mau dengerin firman Tuhan. Kau akan semakin jatuh, semakin tertekan, semakin stres. Karena engkau memilih, saya tidak butuh firman. Saya ingin kita semuanya ada yang namanya keseimbangan. Sebab itu harus seimbang. Nah, kita buka firman Tuhannya. Coba sudah ada belum ya? Oke, tambahan satu lagi saya sebut firmannya. Efesus 2 ayat 8. Pasti belum ada. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kalau bahasa Inggrisnya gini, by grace you have been saved through faith. Jadi ada namanya grace, ada namanya faith. Karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman atau oleh iman. Jadi ada dua hal, kasih karunia plus iman. Nah, ada orang yang pengajaran itu selalu menekankan adalah kasih karunia dan kasih karunia. Yang mengatakan bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Kita bisa melakukan apapun juga, ya pokoknya percaya bahwa Allah itu berkuasa. Allah itu yang ngontrol segala sesuatunya. Allah itu ngontrol segala. Jadi segala apa yang kita terjadi, ya itu semua adalah kuasanya Tuhan. Itu semua adalah dikontrol sama Tuhan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, ya ini memang sudah kehendaknya Tuhan. Oh, gue sakit tuh semua karena kehendak Tuhan. Oh, gue mengalami kebangkrutan, ini semuanya karena kehendak Tuhan. Ini semua adalah apa yang Tuhan sudah suratkan, sudah ditakdirkan. Ya, saya harus ngalamin seperti ini. Karena Allah yang ngontrol hidup saya. Jadi setiap kesalahan dianggap itu sebagai sebuah takdir karena Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami, kerugian atau alami satu yang gak enak, itu semua karena Tuhan. Jadi Tuhan yang salah. Nah, kalau yang iman, itu sifatnya legalistik. Lu harus ngelakuin ini. Lu harus berpuasa, lu harus melayani Tuhan. Lu harus ini, itu, melayani di banyak gereja, ke banyak tempat. Lu harus sungguh-sungguh bla bla segala macam. Supaya apa? Supaya Tuhan ngelihat lu. Supaya Tuhan memberikan kasih karunia yang lebih. Sehingga engkau akan diberkati. Jadi fokusnya adalah tindakan-tindakan. Supaya Allah itu bergerak. Supaya Allah itu menjadi berbelas kasihan. Jadi ada satu sisi, jadi masing-masing jadi ekstrim dan tidak menjadi gabungan. Jadi faith or grace. Grace or faith, bukan grace and faith. Kita harus gabungkan dua-duanya. Sebab keselamatan itu terjadi karena iman, melalui iman.
tanpa keselamatan, ya tanpa iman kita nggak mungkin dapatkan grace. Dan grace ini, kasih karunia nggak bisa kita dapatin kalau kita nggak punya iman. Jadi itu saling mengaitkan, satu sama lain digabungkan, bukan salah satu tetapi jadi satu kesatuan. Nah ini yang harus kita ngerti, bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan itu bukan berarti tanpa iman kita. Oh bukankah Allah yang sudah mengontrol, Allah yang bukakan pintu berkat, Allah sudah sediakan semuanya. Ya berarti gue cuma diam doang dong. Bukan itu. Yang dibutuhkan gini, bagian Tuhan itu grace. Itu bagiannya Allah. Bagian kita adalah faith, yaitu melangkah. Tanpa iman kita, tanpa tindakan, iman kita itu cuma ngomongnya doang, omdo. Dan mati, gak menghasilkan apa-apa. Jadi tetap ada yang namanya kasih karunia, tapi ada yang namanya iman. Nah ini harus dua-duanya. Kita nggak bisa jadi legalistik seperti yang tadi. Dengan melakukan segala sesuatu kita menjadi melakukannya karena supaya Tuhan mendengarkan doa kita. Supaya Tuhan meresponi doa kita. Itu salah. Karena Allah sudah sediakan segala sesuatunya. Segala berkat rohani sudah disediakan. Bahkan kita sudah dipilih. Tetapi itu tersedia. Dan kesediaannya Tuhan kita bisa ambil atau tidak bisa karena iman kita. Karena tindakan kita. Jadi kalau di depan saya ada air minum ini, saya cuma hanya bisa ngelihat dan saya tahu sudah disediakan air minum. Tetapi kalau saya tidak mengambil, tangan saya nggak mengambil, air minum tetap ada di sini. Tapi ketika saya tahu tuh air minum memang disediakan untuk saya, dan saya tahu ini memang buat saya, bukan ada orang lain di kiri saya, tapi memang buat saya, ya saya yakin ini memang buat saya, ya udah saya minum. Maka semua kita diberikan. Di sini dikatakan diselamatkan. Itu diselamatkan bukan masalah hidup mati kita masuk ke sorga. Tapi diselamatkan dari masalah kita. Masalah keluarga, kerjaan, yang 5 aspek hidup kita. Semuanya bisa diselamatkan oleh iman. Grace-nya Allah sudah tersedia. Seperti minuman ini sudah tersedia di depan saya. Tapi bagaimana grace-nya ini bisa kita dapatkan, itu tergantung kita melangkah untuk ngambil atau tidak. Jadi kalau kita tidak ngerti awal begini, kita akan menjadi seorang pengemis yang tiap hari minta diberkatin. Minta diberkatin mulu. Tuhan berkati dagangan saya. Tuhan, salah gak sih? Enggak salah, cuma enggak tepat. Itu berarti enggak punya iman, enggak punya salah kaprah. Nanti saya akan jelasin lagi. Yang saya maksud gini, kita harus nangkep dulu bahwa ada namanya grace, ada namanya faith, ada namanya kasih karunia, ada yang namanya iman. Itu dua-duanya harus dijadiin satu. Gak bisa salah satu. Nah, grace-nya ini kita harus sadar dulu bahwa saya itu punya jawaban yang Tuhan sudah sediakan. Allah itu sudah berikan kepada saya, di depan saya, segala berkat rohani, segala sesuatu yang saya butuhkan itu sudah tersedia. Berarti saya tidak boleh takut, khawatir, bingung. Nah, kita kan banyak kan jadi takut, bingung. Ntar gimana. Selalu ada ketakutan, kekhawatiran yang menguasai diri kita.
Karena kita enggak punya keyakinan bahwa Tuhan sudah sediain. Jangan berpikir ini gampang loh ya. Jangan berpikir gue udah sering dengar. Faktanya kamu ngalamin apa sekarang. Jangan berpikir ini mah biasa. Faktanya kalau kamu benar-benar hidup sesuai dengan apa yang diajarkan seperti ini. Fakta hidupmu seperti apa? Bahagia? Kekurangan? Masalah? Jadi awal kita harus tahu dulu. Seperti Allah menciptakan langit dan bumi itu untuk manusia sudah sediakan semuanya. Punyalah otak pemikiran, Allah sudah sediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk bayar listrik, anak sekolah, bayar apapun juga. Tuhan sebetulnya sudah sediakan. Problemnya, lu bisa nggak itu ngambil? Problemnya, lu bisa ngambil tuh berkat. Kalau sekarang lu belum bisa bayar, berarti lu nggak bisa ngambil selama ini. Simple. Berarti apa? Nggak ngerti yang namanya grace, yang namanya faith. Kalau memang sudah tahu, kenapa masih ngalamin kayak begitu? Nah, saya sambung lagi yang lebih dalam lagi. Yakobus 4. Ayat 2 dan 3. Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kamu mau ingin sesuatu, tapi nggak memperolehnya. Kamu melakukan ini bla bla segala macam. Kamu nggak berdoa. Berdoa juga nggak terima apa-apa karena salah berdoa. Yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, ini perhatian saya. Ini poinnya. Ini membuat saya jadi semakin sadar, semakin ngerti. Begini. Kalau itu sudah seperti Adam dan Hawa ketika mereka lapar. Mereka tinggal ngambil nggak? Mereka tinggal ambil buahnya kan? Apa dia meminta sama Allah? Allah, saya lapar nih. Dia sudah ngelihat itu pohonnya. Dia ngelihat itu ada buah apel. Dia sudah ngelihat itu buah mangga. Dia tinggal datangin ambil. Artinya apa? Allah itu sudah menyediakan segala sesuatunya. Ya kan? Berarti Allah sudah sediakan. Allah menyediakan sesuai kebutuhan kita menurut Dia. Artinya apa? Dia tahu kebutuhan lu adalah ini. Ini gue sediain. Tuh, gue sediain. Nangkap nih, perhatian saya. Semua kebutuhan kita Allah sudah sediakan. Amin. Percaya? Allah sudah sediakan. Tapi kita ini bukannya untuk menuju, kita melangkah untuk mengambil berkatnya ini, tapi hawa nafsu kita ngelihat yang lain, kita ngambil yang lain.
Bukan yang Allah sudah sediakan, tapi kita mengambil menurut nafsu kita maunya yang ini. Jadi maka dikatakan salah berdoa. Kalau itu memangnya Allah yang sudah menetapkan inilah berkatmu, kita nggak perlu minta berkat. Karena memang ini udah pasti dapat. Ini pasti memang diberkati Tuhan, udah pasti berhasil. Nggak mungkin enggak. Lah wong Allah yang ngasih toh. Allah yang sudah tetapkan ini. Tapi karena kita punya hawa nafsu, kita punya emosi, kita ngeliat yang lain. Kita melangkah ke sana. Yang ada apa? Masalah. Jadi kita ini meminta sama Tuhan untuk kerjaan kita diberkati. Tetapi itu bukan kerjaan yang disediakan oleh Tuhan. Itu kerjaan yang memang kita maunya sendiri. Kalau itu bagian kita yang Tuhan sudah tetapkan, enggak ada istilahnya minta Tuhan berkati, enggak perlu. Karena itu sudah diberkati oleh Tuhan. Sudah diberkati oleh Tuhan, makanya kita tinggal ngambil. Seperti Adam tinggal ngambil. Karena memang sudah disediakan, tinggal diambil. Tetapi kalau itu kita dari diri kita sendiri, tidak akan ada keberhasilan. Kita seharusnya meminta kepada Allah adalah apa yang Tuhan sudah sediakan. Jadi kita harus cari tahu kerjaan apa, berkat apa, atau ya apa yang harus kita lakukan yang memang Tuhan sudah sediakan. Tapi kita sering salah. Saya pun melakukan hal yang salah. Kita manusia ngelihatnya emosi. Pokoknya yang di dalam Tuhan nggak mungkin gagal. Nggak mungkin. Jadi kalau hidup kita ini sekarang gagal, itu karena kita tidak mengambil apa yang Tuhan sediakan. Kita mengambil apa yang kita mau, yang tadi firman katakan, nafsu kita. Kamu salah berdoa, kalau berdoa pun soalnya kamu memuaskan nafsumu sih. Karena emosimu. Itulah kenapa kita harus cari hikmatnya Tuhan atau bergaul sama Tuhan. Untuk menemukan tempat yang Tuhan sudah tentukan, disitulah berkatmu ada. Amin. Seperti Elia. Itu yang namanya kekeringan. Tuhan katakan, kamu pergi ke tepi sungai Kerit. Dia pergi ke tepi sungai Kerit. Karena Tuhan katakan, aku sediakan di sana. Dan dia pergi. Disitulah diketemukan apa yang Tuhan sudah sediakan. Dan ketika udah kering, si Elia tidak ngotot sama Tuhan. Dia punya tongkat, dia punya apa, dia punya mulut, dia tinggal ngomong. Air terbuka. Dia gak ngotot, gak ngoyo sama Tuhan. Nah kita ini sering ngoyo. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Hari Senin, Rabu, Selasa, terus berkati. Udah tahu, udah kering. Tapi ngotot, ngoyo. Tapi gimana? Kan gua gak bisa. Ya sudah. Kalau engkau gak mau berubah ya sok silakan. Nikmatilah hidupmu seperti itu.
Manusia, kita sering merasa nyaman di tempat itu. Untuk bisa berubah ke tempat yang lain. Kita akan berpikir 1 juta kali. Ntar gimana ya? Apakah benar nih? Nah ketika si Elia itu udah kering tempat airnya. Dan dia mendapatkan suara Tuhan. Tuhan bilang dulu sekarang pergi ke kota Sarfat. Gue udah kirimin gue udah perintahin kata Tuhan. Memerintahkan 1 orang janda. Untuk engkau bisa makan, minum. Pokoknya untuk menghidupi engkau. Nah ketika misalnya si Elia. Apa benar nih Tuhan ngomong begini? Mendingan gue di sinilah Tuhan, udahlah bukain aja lah. Bukain air aja. Mending janda yang mana Tuhan? Kan janda banyak. Kalau kita bisa bisa bikin argumen banyak. Tuhan udah di sini aja, berkatilah aja, berkati kerjaan saya, berkati dagang saya, berkati usaha saya. Sudahlah Tuhan berkati di sini gitu loh. Kalau Tuhan bilang udah kering, makanya lu susah, udah kering. Enggak lah Tuhan, gue udah keluar duit banyak, udah kering. Enggak lah Tuhan, saya mau di sini. Ya udah terserah lu lah, lu mau nyapa juga terserah. Kalau gue ke sono lagi nanti gimana? Mesti jalan jauh lagi. Kalau Elia berpikir jalan jauh lagi, mending ketemu, mending dia kenalin gue, mending dia mau. Lah orang lagi susah begitu, mending itu janda mau nolong gue. Agak bisa 1001 macam pertanyaan. Kalau kita mau keluar dari tempurung kita, dari nyamannya kita. Makanya untuk orang bisa keluar dari sebuah masalah atau berhasil, itu tidak mudah. Sangat-sangat tidak mudah. Tapi inilah caranya Tuhan. Kita berdoa adalah di mana tempat atau cara yang Tuhan sudah sediakan. Kita tidak bisa meminta hikmat. Meminta diberkati dengan kerjaan, dengan pelayanan, dengan apapun juga di tempat yang bukan Tuhan sediakan. Lu mau ngotot apapun juga percuma. Tuhan katakan, gue gak sediain di situ. Gue gak sediain di situ. Di sono gue sediain ya. Masih ngotot juga, terserah lu lah mau apa. Ini harus kita sadari. Karena kalau kita kita itu sering meminta kepada Tuhan apa yang kita inginkan, bukan apa yang Tuhan sediakan. Jadi kita sering meminta kepada Tuhan apa yang kita inginkan, bukan apa yang Tuhan sudah sediakan. Kita tidak mau rencana Allah, tetapi maunya rencana kita. Kita maunya rencana kita diberkati oleh Tuhan. Kita pengennya pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Rencana kita untuk Tuhan berkati. Maka kita berpuasa, maka kita datang ke gereja, maka kita melayani Tuhan. Tapi kita tidak mau tahu rencana Tuhan apa yang Dia sediakan buat kita. Kita ngotot apa yang kita mau. Supaya Tuhan berkati. Inilah yang sering kali kita lakukan. Itu yang sering kali kita salah. Kita belajar dari kesalahan yang ada.
kita belajar untuk mencari Tuhan. Jawaban hidup kita tuh cuma ada di Tuhan. Carilah Dia. Kalau sekarang belum ketemu, carilah Tuhan. Berdiam diri dululah. Supaya kita dapat pengertian, dapat hikmat. Saya jadi ingat lagi dulu, bertahun yang lalu. Tuhan suruh saya diam. Padahal saya gak bisa diam. Tuhan bilang diam. Tuhan saya mau ini, diam. Aduh itu sangat-sangat tidak enak. Jadi saya berbulan-bulan diam. Ya, bukan berhari-hari, bukan berminggu-minggu, berbulan-bulan. Karena emosi saya main. Emosi saya main. Jadi saya harus tundukin diri emosi saya ditundukkan diri dulu. Sampai Tuhan akhirnya membukakan jalan buat saya. Yang saya maksud, kalau memang kita harus berdiam diri dulu untuk mencari Tuhan, mencari hikmat pengertiannya, barulah kita bisa melangkah sesuai dengan apa maunya Tuhan. Biar kita sekarang cari tahu berkat yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Berkat yang Tuhan sudah sediakan. Tempat berkatnya, lokasinya. Belajarlah. Dan itu bukan kemudian besoknya kamu langsung dapat oh ya Tuhan ya. Enggak. Itu butuh waktu untuk otak kita mesti disamain dulu sama firman. Dengerin di YouTube khotbah-khotbah. Supaya kita tuh bisa selaras sama dengan firman Tuhan. Selama pikiran kita enggak sama-sama Tuhan, enggak bisa. Gini loh, roh di dalam kita itu 100% murni dan kudus. Kalau dikatakan kita mempunyai pikiran Kristus, itu kita memang punya, tapi itu ada di bagian roh kita. Di jiwa kita belum. Makanya Roh Kudus itu harus pikiran Kristus itu harus bisa sampai nembus ke jiwa kita. Nah, itu butuh yang namanya firman. Nah, kalau kita sudah dapat firman yang selalu dipenuhi dengan firman, kita akan mempunyai pikiran Kristus. Kalau kita sudah mempunyai pikiran Kristus, kita ambil keputusan, kita apapun juga kita bisa melangkah, itu akan melihat inilah apa yang Allah sediakan. Jadi bukan nebak-nebak. Nyoba, gue ngelakuin kerjaan ini siapa tahu berhasil. Tuhan berkati. Gagal lagi. Tuhan berkati. Gagal lagi. Mana lagi ya? Itulah yang sering kita lakukan. Kita tidak berdiam diri dulu, kita tidak mencari Tuhan. Ini bukan masalah uang, tapi berbagai macam masalah dalam hidup kita. Keluarga, kesehatan, atau segala sesuatu. Semuanya sudah sediakan, semuanya sudah tersedia. Tapi untuk cara mendapatkannya, kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan suruh. Jadi kita melangkah karena iman, karena ini memang tahu kehendaknya Tuhan. Jadi Allah suruh ke sana, ya kita ke sana, pasti ketemu. Tapi Allah suruh ke sana, tapi prinsip apa kita maunya, kita rencana kita adalah yang sana. Ya sudah, nggak bakal ketemu, nggak bakal. Lo yang satu utara, yang satu selatan. Yang mana ketemu? Nah, itulah yang hari ini saya ingin khotbahkan.
Kita belajar lagi. Kita belajar dari kesalahan. Kita belajar dari kesalahan. Tetapi kita juga harus mau berubah. Amin. Kalau selama ini nggak berhasil, berarti harus dirubah. Betul nggak? Jadi kalau selama ini nggak berhasil, berarti saya yang salah. Berarti kalau saya yang salah, berarti saya harus cari tahu kesalahannya. Berarti saya mesti berubah. Masa sih kita ngelakuin salah yang sama. Nah, itulah dibutuhkan kita belajar. Gue mesti berubah dan berubah. Amin. Allah itu sangat baik. Sangat baik. Tetapi gini ya, semuanya harus nangkap. Allah itu luar biasa baiknya. Kita semua percaya. Tapi satu hal, Allah tidak bisa melakukan apapun juga. Dia tidak bisa menciptakan atau mengintervensi hidup kita. Ya, kalau kita tidak punya iman percaya kepada Allah dengan cara kita melangkah. Karena semuanya Allah sudah sediakan, Allah nggak bisa mengintervensi kecuali dia ngomong sama kita. Dia cuma hanya bicara intervensi dengan cara bicara kepada kita. Tapi kalau ketika dia intervensi bicara kepada kita dan kita masih dalam keadaan emosi, percuma juga. Nggak mungkin kita dengar. Tapi yang saya ingin katakan begini, jangan mensalahartikan kebaikan Tuhan. Bahwa Allah menyediakan segala, bahwa Allah akan bisa memperkaya saya, bahwa Allah akan menolong saya. Betul Allah menolong saya, tapi dengan caranya dia. Nyahonta. Tapi dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Bukan karena kemauan kita supaya Allah nurutin kita. Kita gak punya hak. Nangkap gak? Allah itu luar biasa, dia gak bisa diatur sama kita. Kitanya yang harus mau diatur. Jadi kalau dia bilang ini salah, ya salah gitu loh. Jangan ngoyo, percuma, nggak mungkin menang. Kalau memang udah salah, memang kita begini, memang salah, ya udah berubah. Dan mulailah menangkap apa yang mau Tuhan ingin lakukan. Carilah Tuhan, cari Tuhan dulu. Supaya kita bisa tahu, oke, gue tahu kehendaknya Tuhan. Nah ketika kita tahu kehendaknya Tuhan, udah kita akan melangkah. Pasti ketemu dan pasti berhasil. Amin. Itulah kenapa Allah menyelamatkan kita melalui iman. Kasih karunia menyelamatkan kita oleh iman, melalui iman. Jadi ada dua hal. Grace dan faith jadi satu. Oke? Tanpa iman kita tidak akan memperoleh berkatnya Allah. Tanpa pengertian berkat Allah dan kita nggak tahu bahwa memang sebetulnya disediakan, kita akan berjalan dengan nggak jelas. Tapi dengan pengertian gini, kita seharusnya semakin jelas, semakin sadar. Oke Tuhan, saya tahu Kau sudah sediakan. Sekarang berikan saya hikmat untuk tahu cara kerja Engkau, apa yang Kau sudah sediakan, supaya saya bisa melangkah dengan keyakinan, percaya. Amin. Oke ya, musik.